Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Suhendi Channel. Ada beberapa orang yang merasa belum berhasil untuk menguji coba pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Oke, buat teman-teman, ini di depan saya ini ada pompa air tanpa listrik atau pompa hidram. Nah, buat yang baru nyimak, mungkin kita lihat dulu video penjelasan berikut ini. Oke guys, ini adalah pompa air tanpa listrik atau pompa hidram guys. Cara kerjanya begini guys. Jadi input air dari kemiringan kira-kira di ketinggian setengah meter dari posisi pompa. Jadi airnya mengalir ya dari setengah meter ketinggian. Kemudian air itu dihentakkan oleh beberapa klep, ada 2 klep ditambah dengan tabung. Kemudian air ini akan naik secara otomatis tanpa menggunakan listrik ke tempat yang lebih tinggi guys. Nah itu sedikit penjelasan tentang pompa air tanpa listrik atau pompa hidram buat teman-teman yang belum tahu. Oke? Nah itu tadi penjelasannya tentang pompa air tanpa listrik atau pompa hidram ini. Nah di beberapa komentar atau di beberapa yang DM ke saya atau yang WA ke saya itu mengalami kegagalan saat uji coba. Yang pertama, biasanya uji cobanya itu di rumah. Di rumah itu dia pakai sumber air yang ada di keran. Nah itu uji cobanya memang salah. Nah sebaiknya uji cobanya itu pakai ini ya teman-teman ya, pakai semacam penampung air atau mungkin pakai bak air bekas cat begitu ya di rumah. Itu diposisikan lebih tinggi. Nah itu baru diturunkan kira-kira setengah meter baru ke pompanya. Itu uji cobanya kalau di rumah. Nah ada juga yang uji coba langsung di lokasi tapi mengalami kegagalan. Klepnya bisa juga bisa bergerak tapi nggak normal. Ini seperti yang terjadi di klep ini ya. Ini kalau kita lihat ini bergerak tapi nanti dia berhenti begini. Nah karena ini di sini saya buat outputnya ini itu di sana nggak terlalu tinggi ya guys, nggak terlalu tinggi. Jadi si klep ini merasakan atau melihat tekanannya itu terlalu mudah. Jadi malah justru si klep ini nggak sesuai, nggak imbang untuk pemberat yang ada di klep ini untuk menaikkan airnya. Nah solusinya biasanya si output airnya ini dinaikkan guys, dinaikkan. Itu pertama. Kedua atau ditambahin beban si klep ini. Ini buat teman-teman yang belum berhasil, ditambahin beban seperti ini. Ini ada shock dart luar sama pipa. Nah ini pas lagi bekerja begini langsung dipasang aja begini. Nah dia kayak tambahin beban gitu guys. Nah ini kemarin saya solusi begini untuk output yang nggak terlalu tinggi itu bisa untuk membuat dia lancar. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah saya mau tunjukin ke teman-teman outputnya ya, memang nggak terlalu tinggi nih. Nah kalau teman-teman outputnya tinggi sih biasanya nggak muncul masalah ini. Nah ini klepnya sudah bekerja normal seperti itu ya. Tadi sempat berhenti karena sebenarnya ini outputnya tuh nggak terlalu tinggi. Nah ini sebenarnya bisa lebih tinggi lagi. Kalau outputnya ini lebih tinggi, otomatis teman-teman nggak repot-repot membuat pemberat untuk klepnya. Jadi biasanya langsung otomatis dia akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi outputnya gitu ya. Nah ini outputnya nggak terlalu tinggi dari sumber airnya ini. Nah, itu outputnya nggak terlalu tinggi ya, paling sekitar 150 cm atau 1,5 meter atau 2 meter. Nah ini masih bisa tinggi lagi. Nah kalau ditinggikan lagi otomatis si klep ini nggak perlu dikasih pemberat atau nggak perlu diotak-atik lagi. Nah untuk selanjutnya teman-teman juga sesuaikan dengan inputnya ya teman-teman ya. Inputnya itu air inputnya ini air masuknya tingginya seberapa. Teman-teman perhatikan saja gejala yang muncul di klepnya ya. Klepnya ini kalau si klepnya ini nutup terus begini, artinya tekanan yang ada di dalam yang masuk ke klep ini itu bagi dia terlalu tinggi sehingga harus ditambah beban untuk dia
untuk bisa menyesuaikan dengan input. Misalkan ditambah ini tadi, atau outputnya ini ditinggikan karena dia akan mendapat beban dari sini. Nah gitu. Jadi karena dia waktu dia bergerak naik turun seperti ini, dia memompa air ke klep yang satunya ini, gitu ya, klep satunya. Jadi dia si klep ini, karena si klep ini kan klep buatan pabrik ya, artinya memang nggak diperuntukkan untuk seperti ini sebenarnya. Si klep ini diperuntukkan untuk cek valve biasa. Nah, jadi si pemberatnya ini kita manfaatkan untuk bekerja sesuai dengan yang kita harapkan untuk pompa air tambah listrik atau pompa hidram ini. Jadi yang ada yang sudah biasanya pembuat pompa air tambah listrik atau pompa hidram ini membuat klep yang bisa disetting, guys. Yang bisa disetting. Di video saya sebelumnya ada juga, saya sudah tunjukkan klep yang sudah bisa disetting itu. Jadi waktu kondisi seperti ini, si klep itu bisa di setting gitu, pemberatnya ini, jadi bisa diperingan dan bisa diperberat, artinya bisa disesuaikan. Nah, karena ini nggak bisa disetting, makanya kita antisipasi dengan hal seperti ini. Nah, ditambah begini. Nah, kita kalau ditambah begini, otomatis dia langsung bisa bekerja terus tuh, baik, ya kan? Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang mengalami kegagalan atau yang mengalami masalah pada klep. Perhatikan dulu gejala klep yang muncul. Oke, gejala selanjutnya biasanya klep itu terbuka terus gini, guys. Artinya buka terus airnya keluar. Gimana ya? Jadi klepnya itu ngebuka, tapi airnya nggak setinggi ini, nggak setinggi tadi ini, tapi airnya kecil gitu. Nah, artinya tekanan dari input itu nggak besar, jadi nggak bisa menutup pemberat yang ada di klep ini. Itu tadi mau nggak mau kalau gejalanya seperti itu, si input ini harus ditinggikan atau posisi pompa harus direndahkan. Cari posisi lagi, misalkan jauh ya mau nggak mau harus ditambah lagi pipa untuk inputnya, ditambah lagi untuk posisi yang lebih rendah. Keluar, oke? Itu hal-hal yang perlu mungkin teman-teman perhatikan saat mengalami kegagalan. Lihat dulu gejala klep yang ada. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang mau membuat pompa air tambah listrik atau pompa hidram. Kita jumpa lagi di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.